Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, kami akan mempresentasikan tentang manajemen kepengawasan pendidikan. Nah, ini bicara tentang kepengawasan, kita awali dari dasar hukum dulu. Nah, dasar hukumnya adalah pertama, pengawas pendidikan merupakan profesi tenaga pendidik yang tenaga pendidikan maksudnya yang membantu lembaga pendidikan untuk memastikan pembelajaran berlangsung sesuai dengan sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia. Dengan dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Kemudian kedua, Undang-Undang Nomor 2 tahun 89 ini menyatakan tentang tenaga kependidikan itu meliputi diantaranya adalah tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik, dan pengawas. Nah, kemudian yang ketiga, surat keputusan bersama Mendikbud yang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan BAKN nomor 0322 garis miring 0 garis miring 1996 dan nomor 38 tahun 1996 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya. Kemudian keempat, ini diperkuat oleh keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 381 tahun 1999 sebagai tindak lanjut dasar hukum SKB Mendikbud dan BAKN nomor 0322 tadi tahun 1996. Kemudian konsep dasar. Nah, konsep dasar dan fungsi kepengawasan di bidang pendidikan. Teman-teman sekalian, pada dasarnya kepengawasan merupakan sesuatu yang sangat esensial dalam kehidupan organisasi. Jadi yang namanya pengawas ini selalu ada badan kepengawasan. Agar apa? Agar kegiatan-kegiatan yang dijalankan tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Dengan pengawasan akan diketahui nih keunggulan, kelemahan dalam proses pelaksanaan manajemen sejak dari start awal, kemudian selama proses berlangsungnya kegiatan atau kinerja, dan tentunya nanti di akhir pelaksanaan manajemen. Baik, selanjutnya oleh Bu Yenti terkait dengan fungsi kepengawasan pendidikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Sarul. Saya akan melanjutkan fungsi dari pengawasan pendidikan. Di sini ada beberapa poin fungsi dari pengawasan pendidikan menurut Hadari Nawawi tahun 1983. Yang pertama yaitu pengawasan pendidikan memiliki fungsi memperoleh data yang setelah diolah nanti dapat dijadikan dasar bagi usaha perbaikan kegiatan di masa yang akan datang. Nah, yang kedua, memperoleh bagaimana cara kerja yang paling efisien dan efektif atau yang paling tepat dan paling berhasil sebagai cara yang terbaik untuk mencapai tujuan. Nah, yang ketiga, memperoleh data tentang apa saja hambatan-hambatan atau masalah-masalah, kesukaran-kesukaran yang dihadapi agar dapat dikurangi atau dihindari. Yang keempat, memperoleh data yang dapat digunakan untuk meningkatkan usaha pengembangan organisasi dan personil dalam berbagai bidang tertentu. Nah, yang terakhir, untuk mengetahui seberapa jauh tujuan yang telah tercapai. Proses pengawasan pendidikan. Nah, di sini untuk pengawasan pendidikan prosesnya dimulai dari bagaimana kita mengidentifikasikan penyimpangan, hal-hal yang terjadi pada proses pendidikan. Yang selanjutnya melaksanakan analisis. Terus bagaimana program tindak lanjut? Apa program tindak lanjut yang akan dilaksanakan? Selanjutnya implementasi dari program yang sudah direncanakan, dari hasil analisis, dari tindak lanjut, dan bagaimana cara mengimplementasikannya. Selanjutnya bagaimana prestasi yang akan diraih dari implementasi yang sudah diplanningkan. Terus selanjutnya dari prestasi tersebut diberikan penilaian, bagaimana penilaian prestasi itu secara nyata, dan adanya perbandingan antar standar. Nah, jadi ini adalah proses pengawasan pendidikan. Karakteristik pengawasan yang efektif. Di mana pengawasan yang efektif terbagi beberapa, yaitu 6. Pengawasan hendaknya dilakukan dengan sifat dan kebutuhan organisasi. 2. Pengawasan hendaknya diarahkan pada penemuan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas yang akan dijalankan. 3.
pengawasan mengacu pada tindakan perbaikan. 4. Pengawasan dilakukan bersifat fleksibel yang preventif. 5. Sistem pengawasan dapat dipakai oleh orang-orang yang terlibat dalam pengawasan. 6. Pelaksanaan pengawasan harus mempermudah tercapainya tujuan. Oleh karena itu, pengawasan harus dapat membimbing supaya para pelaksana meningkatkan kemampuan mereka dalam melaksanakan pekerjaan. Baik, terima kasih. Demikian presentasi kami terkait dengan pengawasan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.